Kalau seandainya kalian mempelajari ilmu kewalian itu, ilmu hakikat dan segala macam itu, kalian nggak berani ngomong seperti itu di publik, karena itu bukan untuk dipublikasi, bukan untuk dipertontonkan, dan bukan untuk dijelaskan di luar kajian, karena itu butuh kajian. Ya, karena ilmu juga ada tingkatan. Bukan berarti ketika berbicara ilmu ada pengkastaan, bukan. Ilmu ada levelnya. Beda dengan kita. Harus ada kajian. Kalau bukan ahlinya yang ngomong, ya tidak akan nyambung. Jadi dongeng. Dongeng. Ketika saya mengatakan pencerahan dari kalian itu adalah dongeng, bukan berarti saya tidak percaya dengan ilmu hakikat itu sendiri ataupun ilmu kewalian. Bukan. Ada orang yang mengatakan bahwa itu khurafat dan segala macam. Mereka mengatakan khurafat, kenapa? Karena mereka tidak masuk ke ranah itu. Dan itu tidak boleh dipamerkan, akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan perdebatan. Karena berbicara ilmu ilmu yang seperti itu, ya pasti akan menimbulkan perdebatan di antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Seperti itu. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Landasannya juga syariat. Landasannya juga syariat. Paham nggak? Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Ketika ilmu hakikat ini dibahas di dalam ranah syariat, ya, yang kita baru sampai syariat, kita nggak akan mengerti ini. Misalnya saya nggak ngerti tentang ilmu hakikat ini. Saya tahunya cuman rukun Islam, rukun iman, kita nanti akan mati seperti ini, seperti ini. Nah, kita jelaskan ilmu kewalian ini di dalam syariat, di dalam ceramah-ceramah agama kita, bukan dalam kajian khusus. Makanya terjadi benturan. Karena kalau kita mempelajari ilmu hakikat yang sesungguhnya, di situ akan mendapatkan logika ilmu, bukan lagi ilmu logika. Ada dua hal di sini, ada ilmu logika, ada logika ilmu. Bahkan ketika statement kadang-kadang dari seorang wali, kita bingung karena banyak teka-teki. Seperti halnya bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu banyak teka-tekinya. Makanya timbul perdebatan. Kenapa? Karena beda orang, beda cara menerjemahkannya, akhirnya terjadi perdebatan di situ. Paham nggak? Paham. Ya, paham. Misalnya gini, jika engkau nak pelajari ilmu hakikat, tak payah solat. Jika engkau dah paham ilmu hakikat, tak payah solat. Nah, ketika dipahami oleh segelintir orang, sesat ini, katanya kalau pelajari ilmu hakikat tak payah sholat. Ya iyalah, tak payah lagi, memang sudah mudah. Paham nggak? Paham nggak? Jika engkau mengamalkan ilmu hakikat, maka tak payah lagi puasa. Ya tak payahlah, mudah semuanya. Semua akan menjadi mudah. Karena penjelasan di sana nanti tidak seperti penjelasan di sini, dan tentunya sangat diterima oleh logika kita, ya. Iya. Misalnya ketika bisa berjalan, misalnya durasi ini dari Aceh ke Jakarta 2 jam 40 menit, tetapi ketika perjalanan seorang wali bisa jadi 1 jam atau 1,5 jam. Kenapa bisa? Karena ada jalan pintasnya. TIJ mengatakan, sampai sejauh ini saya mendukung Kiai Imaduddin Utsman, walaupun pada ujungnya Kiai Imaduddin Utsman, misalnya tesis beliau terbantahkan oleh para habaib. Ini dalam hal ini adalah rabitoh. Ya, ada jalan pintasnya. Misalnya kita tempuh jalur darat, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kita naik ke atas bukit, kita berjalan, itu akan semakin cepat walaupun kita jalan kaki. Nah, paham nggak? Enggak, saya juga nggak paham. Jadi ilmu kewalian ini
Kalau diterapkan dalam kehidupan yang bukan makomnya, ya nggak nyambung begini begitu. Tapi aneh kalau ada yang mengatakan di dalam ceramah syariatnya bahwa ada seorang Habib yang bisa mi'raj sehari 70 kali, bisa bertemu Allah sehari 70 kali. Sedangkan kita diwajibkan di dalam syariat menghadap Allah itu sehari 5 kali sehari semalam. Saya menghadap juga Allah, tapi bukan mi'raj, tapi sholat dalam sehari semalam 5 waktu, ya. Begitu kurang lebihnya. Makanya kalau ilmu hakikat ini atau ilmu para wali ini dibahas di dalam konten aneh, ya. Misalnya nih, di tempat kita ini ada pesantren gitu. Di pesantren itu diajarkan ilmu syariat. Kemudian yang sudah memahami sedikit banyaknya tentang syariat akan dialihkan, misalnya belajar tentang hakikat segala macam. Perlu tidak? Ya, namanya juga tubuh kita. Perlu yang namanya zahir dan perlu yang namanya batin. Ya. Nah, kajian yang sudah berbicara tentang ilmu rasa, apa yang kita rasakan tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jangankan itu, setelah ruh kita ditiupkan ke dalam tubuh kita pada saat kita di dalam kandungan, itu perjanjian kita beda-beda. Ajalmu, jodohmu, rizkimu itu beda-beda. Jadi nggak akan pernah sama. Perjanjian kita itu nggak sama. Semua kita itu berbeda perjanjian. Jadi nggak bisa disamakan setiap tubuh, setiap orang itu sama semua, nggak bisa. Tapi secara aturan di dalam syariat itu sama semua. Sholat 5 waktu kita sebagai muslim, puasa di bulan Ramadan, ya kan, mengucap 2 kalimat syahadah dan semuanya. Paham nggak? Paham, maka butuh kajian. Jadi hal seperti itu tidak terpublikasi, akhirnya salah nangkap. Paham ya? Paham, butuh kajian. Makanya jangankan berbicara ilmu hakikat, berbicara ilmu perkawinan saja, pengemplutan saja, kalau dibahas di dalam ruang umum tidak ada kekhususan kajian, itu akan menjadi dampak yang negatif. Contohnya si Bahar bahas soal perlendiran di depan anak-anak, itu udah nggak cocok. Itu aja ya, nggak usah yang kesana dulu. Bahas masalah jengger di depan anak-anak, bahas masalah ini di depan anak-anak, itu kan nggak tepat, nggak cocok. Akhirnya anak-anak bertanya, nggak mungkin lah, nggak mungkin ini itu. Kemudian pasang bahasa istilah. Pasang bahasa istilah supaya anak-anak nggak paham. Bapak lagi mukul jin misalnya. Setiap malam Jumat bapak sama ibu masuk kamar membunuh jin ataupun membunuh tuyul katanya. Jadi anak-anak ini penasaran. Karena bahasanya bukan bahasa yang sebenarnya, tapi dikiaskan dengan sesuatu. Ya, saya tidak akan menghilangkan rasa hormat dan juga respek terhadap keimanan. Kenapa? Karena beliau membuat tesis secara ilmiah yang gampang dan sangat mudah dipahami oleh kita. Justru hari ini bantahan dari kalangan Robitoh, dari kalangan para habib-habib ini sangat tidak jelas dan terkesan ngawur. Jadi sejauh ini saya orang yang mengutamakan logika. Jadi saya masih percaya dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman, tentu berdasarkan pengetahuan yang sedikit, yang secuil saya pahami tentang pembahasan menyangkut dengan nasab para habaib ini, dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan saya, ujar TIJ. Akhirnya anak-amak ini bercerita kepada kawannya, bapakku setiap malam Jumat masuk kamar bersama ibu bunuh jin, sampai emak aku lemah nggak sanggup bunuh jin. Kadang bapakku juga terdengar suaranya gitu. Jadi anak-anak ya cerita sama teman-temannya yang nggak paham. Akhirnya buatlah cerita, itu mukulnya pakai apa ya? Oh, pakai tongkat sakti. Yang dipukul apanya? Ditusuk ke jinnya gitu. Nah, jadi timbullah penafsiran menurut anak-anak ini aneh. Nah, orang yang paham maksudnya apa pasti akan tertawa. Dia kagak paham dia. Begitu. Makanya tidak semua ilmu itu bisa ditebarkan di ruang publik. Harus ada kajian.
Karena ada kitab yang berbentuk buku, ada kitab yang berbentuk tubuh. Lain lagi ya, OTJ ngawur ente. Tubuh kita adalah kitab. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.